Good morning class, the third grade. Glad to see you again. How are you this morning? Hopefully you are in good at home. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kali ini ya, setelah anak-anak akan evaluasi kemarin. So please open your book on page 21 to 21 ya. Ya, today we talk about time. Do you know what is it? Do you know time? Good, you're right. Jadi time into bahasa is waktu. Berarti kali ini kita bahas tentang waktu dalam belajar bahasa Inggris ya, pembelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk menanyakan waktu, kita menggunakan ungkapan what time is it? What time is it? Dalam bahasa Inggris ya anak-anak, kalau kita mau tahu tentang waktu. Seperti pada contoh gambar ya, gambar ini ya. Selain ungkapan tersebut di atas, kita bisa menggunakan ekspresi. Ya, apa saja ekspresinya? Yang pertama, what time is it? Artinya jam berapa ini? Lalu yang kedua, what time is it now? Jam berapa sekarang? Yang ketiga, do you know what time is it? Ya, apakah Anda tahu jam berapa sekarang? May I know what time is it? Bolehkah saya tahu ini jam berapa sekarang ya? What time exactly the movie starts? Ya, kapan tepatnya film itu dimulai ya? Lalu when does the store open? Kapan tokonya dibuka? Kemudian when should we meet again? Kapan kita bisa bertemu? Nah, itu beberapa ungkapan ya. Jika kita atau jika kalian bertanya tentang waktu dalam bahasa Inggris kepada orang lain ya, kita meminta. Nah, istilah yang sering muncul dalam telling time ya. Jadi kalau misalnya nanti dalam bentuk penulisannya writing ya, ketika kalian mengadakan pesta ulang tahun misalnya ya, kalian mengundang atau mengajak teman-teman kalian dengan cara mengundang dalam bentuk tulisan. Kalian bikin kartu misalnya ya, kartu undangan. Tolong datang ke pesta ulang tahunku misalnya ya. Terus di dalam situ kalau kalian tulis waktu atau menulisnya dalam bahasa Inggris, jangan sampai lupa kalian menulis waktu dengan menggunakan AM atau PM ya. Nah, karena dalam bahasa Inggris itu waktu itu dibagi dua, yaitu AM. AM itu singkatan dari ante meridiem. Artinya mulai waktunya itu dari pukul 00 malam hari atau pukul 24 atau jam 12 malam sampai nanti jam 11.59 besoknya. Pukul 00 sampai 11.59 ya. Itu disebut AM, ante meridiem. Nah, terus dari jam 12.00 siangnya sampai lagi kembali pukul 00 malam hari itu disebut PM. Nah, PM itu artinya post meridiem. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia ya sore, pagi, misalnya jam 6 pagi, ya jam 6 subuh, ya jam 4 sore, ya itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris cuma dua, AM dan PM. Ingat ya, rentangan waktu tadi ya, dari jam 12 malamnya sampai dengan jam 12 siangnya.
atau 11.59 siang ya. Terus kemudian PM-nya dari jam 12 siang hingga jam 12 malam atau pukul 00 malam hari. Nah, ya. Kemudian long hand istilah-istilah yang muncul ya. Long hand itu artinya jarum panjang. Jika kalian punya jam dinding di rumah, ya pasti ada jarumnya ya, jarum menit, jarum jam, jarum detik ya. Lalu short hand, jarum pendek. Kemudian second hand, jarum detik. Alarm clock, jam beker ya, jam beker, jam alarm. Lalu watch, jam tangan. Ini bedanya ya. Kalau dipakai di tangan ya, itu namanya watch ya. Jadi kalau di dinding besar bulat itu namanya clock ya, bahasa Inggrisnya ya. Lalu ada hour itu artinya jam. Ingat ya bedanya ya. Kalau hour itu perputaran menit dari angka 00 sampai 60 menit. Itu disebut hour dalam bahasa Inggris, jam. Ya. Nah, tapi kalau o'clock ya tepat ya. Ya, jam 1 misalnya. Bahasa Indonesianya jam 1 tepat. Bahasa Inggrisnya 1 o'clock. Ngerti ya? Kemudian ya, o'clock tadi digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat ke jam 12. Nah, itu kalau jam yang memakai jarum, kayak jam dinding. Nah, kalau jam digital yang pakai angka ya, jam digital yang pakai angka itu misalnya kalau pukul 12 malam ya 00.00 ya. Kalau jam 12 siang 12.00 atau jam 1.01.00. Tetap kita mengatakan 1 o'clock, 12 o'clock ya. Sehingga tergantung 1 o'clock PM misalnya. Berarti jam 1 sore hari. 1 o'clock AM, jam 1 pagi hari, subuh. Nah, itu bedanya. Nah, itu sebabnya kalau kalian misalnya adakan acara, kalian harus tentukan AM kah atau PM. Diadakan ulang tahun kalian itu adanya misalnya jam 5, kalian tulis saja di situ misalnya at 5 o'clock. Nah, tidak ada tulis AM atau PM di situ. Nanti orang bingung. Ya, apakah yang dimaksud 5 o'clock itu subuh kah, jam 5 pagi kah, atau jam 5 sore? Nggak tahu, ya kan? Itu sebabnya jika kalian menulis surat undangan semacamnya dalam kartu tadi, don't forget to put AM and PM. Jangan lupa meletakkan AM-nya dan PM-nya. Ya, kalau sore berarti jangan lupa PM. Kalau jam 5 subuh ya, saya rasa jarang juga kalau orang mengadakan acara jam 5 subuh ya. Ya, pokoknya jangan lupa meletakkan AM dan PM. Ya, supaya orang jangan bingung. Ya, mungkin maksudnya kalian jam 5 sore, tapi orang datang jam 5 subuh, gimana coba? Maksud saya jam 5 sore. Ya, salah siapa? Berarti salah kita, salah kamu yang buat surat undangan tidak menuliskan PM dan IM-nya. Kalau dalam bahasa Inggris. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada pukul, misalnya jam 5 sore berarti pukul 17, ya kan? 17.00 berarti orang tahu jam 5 sore. Ya. Nah, tapi dalam bahasa Inggris tidak dikenal yang namanya pukul, ya. Pokoknya yang terpenting letakkan PM dan IM. Itu penting ya dalam bahasa Inggris. Nah, dalam buku kalian itu ya gambar itu ada jam 9. Jadi kalau orang bertanya what time is it atau may I know what time is it, tadi ya ekspresi-ekspresinya. Ya, kamu harus menjawab it is 9
o'clock. It is 9 o'clock. Kemudian di sebelahnya jam 5, berarti it is 5 o'clock. Nah, kalau orang tanya 5 pagi PM atau PM ya. Nah, anak-anak sekalian, sekali lagi saya ingatkan untuk menanyakan jam itu menggunakan what time is it. Nah, terus di dalam juga jam ada beberapa cara jawaban juga ya. Misalnya tadi kalau jam 1 tepat, jamnya tepat artinya jarum panjang tepat di angka 12 itu sudah pasti jamnya. Apakah jam 1, 2, 3, 4, 5 sampai jam 12. Pokoknya jarum panjang di angka 12. Kalau jam digital menitnya itu sudah mencapai 60 menit. Berarti itu sudah jam sekian. O'clock bahasa Inggrisnya. 1 o'clock. O'clock berarti jam tepat. Kemudian ada istilah past. Past itu berarti lewat dari jam 12. Lewat dari angka 12 kalau jarum panjang. Jam yang berbentuk jarum, kayak jam dinding ya, atau arloji ya, yang pokoknya yang dibuat dari jarum. Kalau sudah lewat dari angka 12 itu disebut past dalam bahasa Inggris. Misalnya jam 1 lewat 5 menit, berarti 5 past 1 ya, 5 past 1. Sebut duluan menitnya yang lewat, baru diikuti oleh jam. Itu yang formal, bahasa Inggris yang formal. Bisa juga 1:05 kalau bahasa informal. What time is it? Oh, it is 1:05. Ya, orang bisa ngerti ya, jam 1 lewat 5. Tapi kalau formal, sebut duluan menit yang dilewati oleh jarum panjang tadi. 5 menit berarti it is 5 past 1. Arti ya, itu pas. Kemudian ada yang disebut dengan quarter past. Quarter past. Quarter itu artinya 1/4. Jadi kalau dalam jam kita berarti sudah lewat 15 menit. Berarti jarum panjang sudah menunjuk di angka 3, betul ya? Jarum panjangnya sudah menunjuk di angka 3. Itu disebut dengan quarter past. Misalnya jam 1 lewat 15 menit, jam 1 lewat 1/4 menit, berarti it is a quarter past 1, atau 1:15, atau it is 15 past 1. Mau menyebutkan angka boleh, mau menyebutkan juga quarter juga boleh. Paham ya anak-anak? Nah, bagaimana kalau lewat 20 menit? Berarti it is 20 past 1 atau 1:20. Ngerti ya? Nah, lalu yang berikut, istilah berikut ada half. Half itu artinya setengah. Artinya dari angka 12 tadi jarum panjang itu sekarang sudah menunjukkan, dia ditunjukkan di angka 6. Berarti sudah 30 menit dia lewat. Itu half past. Nah, kalau seperti itu setengah 1, kalian bisa menyebutkan it is half past 1. Atau kalian juga bisa menyebutkan it is 1:30. Atau it is 30 past 1. Nah, lagi yang berikut. Kalau di posisi setengah, bisa kalian bisa mengatakan half past, bisa juga mengatakan half to. Mengapa half to? Karena lagi 30 menit dia mau jam berikut setelah jam 1. Berarti jam 2 katakan. Berarti kurang 30 menit jam 2. Half to 2. What time is it? It is half to 2. Ya, artinya lagi 30 menit atau lagi setengah jam 2. Berarti posisinya sekarang yang ke kiri itu dari jam itu tuh. Kalau tadi yang kanan dari kita itu disebut past.
Paham sampai di sini? Nah, setelah pokoknya dari 30, angka 30 atau angka 6 ya. Begitu 35 misalnya, berarti dikurangi saja. Berarti kurang 25 menit jam 2. Ya. Berarti it is 25 to 2. Nah, 25 kurang 25 menit jam 2. Ya. Lalu bagaimana posisinya kalau jarum panjang sudah di angka 9? Berarti itu sudah 3/4 lewat dari jam 1, tinggal 1/4 lagi atau 15 menit lagi jam 2. Berarti kita menyebutkan dalam bahasa Inggris a quarter to 2. Tadi di sebelahnya di 15 a quarter past, sekarang a quarter to. Artinya kurang 15 menit jam berikutnya, yaitu jam 2. Contoh tadi, ya. Itu. Bagaimana kalau sudah menunjukkan jarum panjang sudah di angka 10? Berarti tinggal 10 menit dong. Berarti it is 10 to 2. Ya, menyebutkan duluan menit 10 to 2. 10 menit kurang lagi mau ke jam 2. Paham sampai di sini anak-anak? Paham ya? Itu dulu penjelasan saya hari ini. Kiranya kalian paham dulu tentang jam ini, menyampaikan ekspresi, lalu bagaimana cara menjawabnya, terus kemudian bagaimana cara menjawab tadi tepat, jam tepat, lewat seperempat, terus lewat 30 menit atau setengah, atau 30 menit lagi kurang dari, atau kurang seperempat mau jam berikut. Misal sudah jelaskan sama kalian, tinggal kalian buka ulang videonya dan simak. Untuk tugasnya silakan kalian melengkapi buku modul itu halaman 22 itu ya, menggunakan gambar tadi, lalu menggunakan what time ya, kalian kerjakan. Itu saja tugasnya dulu sebelum kita nanti lanjut ke halaman 24. Oke anak-anak, kiranya pembelajaran hari ini memberkati kita semua dan kalian tetap semangat di rumah, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar banyak kata-kata. Oke? See you, bye-bye.